Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau yang kita biasa singkat dengan ATP pada mata pelajaran Bahasa Inggris fase E Sekolah Menengah Kejuruan. Pada video sebelumnya saya telah memberikan penjelasan tentang menyusun ATP pada mata pelajaran produktif, yaitu dasar keahlian di jurusan Tata Busana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran yang lain, yaitu bahasa Inggris ya. Oke, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah subscribe channel saya, dan kepada yang belum subscribe silakan untuk di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi atau materi-materi yang saya berikan selanjutnya. Oke, tanpa banyak waktu kita mulai saja. Di sini untuk menyusun ATP, yang pertama kita harus menentukan melihat capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah kalau dalam kurikulum 13 itu seperti KI, kompetensi inti yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini capaian pembelajaran ini juga diberikan oleh pemerintah ya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Nah, mari kita analisis nih capaian pembelajaran untuk fase E pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target membaca. Nah, dari capaian pembelajaran ini untuk bahasa Inggris itu ada 3 elemen. Elemen yang pertama adalah menyimak berbicara, yang kedua adalah membaca memirsa, dan yang ketiga adalah menulis dan mempresentasikan. Nah, 3 elemen ini dijabarkan kembali seperti ini ya. Pada elemen menyimak dan berbicara, pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minat. Mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, nada, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Nah, elemen ini adalah apa saja yang harus bisa kuasai selama fase E. Fase E ini adalah 1 tahun pelajaran di kelas 10 gitu. Jadi untuk SMK itu dimulai dari fase E, F. Nah, fase F itu nanti kelas 11 ya. Dan kalau fase E itu full 1 tahun, jadi 2 semester gitu. Jadi pada 2 semester ini elemen ini itu harus dikuasai oleh siswa. Ya, elemen yang kedua adalah membaca atau memirsa. Nah, di sini pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi,
prosedur, eksposisi, recount, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Nah, ini fokusnya adalah kepada reading skills atau membaca. Pada akhir fase E di sini, pada fase E fokusnya adalah pada teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report ya. Kita lanjut ke elemen selanjutnya adalah menulis dan mempresentasikan, menulis atau mempresentasikan. Nah, pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Nah, elemen ini menuntut siswa untuk bisa menulis ya. Apakah mereka menulis, mengulas, atau menulis ulang. Nah, dari jenis-jenis tipe teks yang tadi. Oke. Nah, kita udah punya satu capaian pembelajaran secara umum dan 3 elemen pembelajaran ya. Dan elemen ini adalah yang telah diberikan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita menyusun nih elemen pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merinci isi elemen pembelajaran. Jadi, yang 3 elemen tadi kita pahami dan kita rinci apa keinginannya gitu. Jadi, apa maksud yang paling utama dari setiap elemen tersebut. Nah, di sini saya telah merincinya dari setiap elemen ya. Pada elemen menyimak berbicara, nah di sini ada 6 disebut dengan rincian elemennya. Nah, di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Bisa Bapak Ibu dibaca saja. Nah, ini tuh dari mana? Ini dari yang tadi, elemen yang tadi. Kita pisahkan, hanya dipecahkan saja gitu ya. Jadi dipecahkan menjadi sesuai dengan jumlah yang ada pada elemen tersebut. Untuk menyimak berbicara ini ada 6. Nah, dan untuk di membaca memirsa ini ada 5 elemen ya, 5 rincian elemen ya. Selanjutnya, dan untuk di menulis itu juga sama, ada 5. Nah, setelah kita merinci elemen-elemen yang udah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkolaborasikan antara 3 elemen utama dengan setiap rincian elemen menjadi tujuan pembelajaran. Elemen tadi itu memiliki rincian-rincian yang harus siswa kuasai. Nah, tapi untuk pembelajaran itu tidak bisa satu-satu. Misalkan hanya belajar membaca saja, hanya belajar menulis saja, tidak. Nah, tapi harus digabungkan atau dikolaborasikan. Nah, di sini Nah, selanjutnya kita diskusikan nih dan analisis bersama nih. Pada kurikulum Merdeka, kita diarahkan untuk menerapkan pendekatan GBA atau Gender Based Approach. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan berbasis teks gitu. Nah, di sini teks-teks yang harus dikuasai oleh siswa pada fase E itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis teks ya. Nah, bagaimana seorang guru itu mengemas 6 jenis teks ini harus dikuasai oleh siswa pada fase E dengan menguasai 3 elemen tadi
ya. Nah, di sini saya membuatnya adalah seperti ini. Nah, dengan pada tahap mengkolaborasi di sini peserta didik menggunakan bahasa Inggris itu pada elemen menyimak di poin 1 dan 2. Nah, menurut saya untuk poin 1 dan 2 ini belum bisa digabungkan dengan elemen membaca ataupun menulis, karena kita bisa lihat ya di sini menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Nah, ini lebih kepada komunikasi. Jadi, untuk elemen yang pertama, untuk elemen tujuan pembelajaran yang pertama itu dari 2 ini saya rangkum lagi nih. Jadi seperti ini kata-katanya. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dalam berbagai situasi dan tujuan. Nah, ini elemen yang pertama. Elemen yang pertama ini fokusnya hanya pada menyimak dan berbicara saja. Nah, selanjutnya kita udah punya nih satu tujuan pembelajaran, ya. Selanjutnya adalah pada di sini teks. Nah, di sini saya membuatnya berdasarkan teks, jenis teks. Tadi kan ada 6 jenis teks ya. Yang pertama kita fokus ke narasi dulu nih. Nah, jenis teks narasi ini mana sih yang cocok dari rincian elemen tadi yang kita bisa aplikasikan pada pembelajaran teks narasi ini. Nah, di sini saya pada elemen menyimak itu nomor 3, yaitu memahami dan mengidentifikasi detail utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi topik yang dekat dengan pemuda. Nah, pada elemen membaca saya ambilnya poin 4. Peserta didik memahami jenis teks dalam hal ide pokok, isu-isu atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks. Nah, pada elemen menulis saya ambilnya yang pertama. Peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu. Nah, ketiga poin yang udah dipilih ini ya, kita gabungkan lagi redaksinya menjadi satu. Nah, di sini peserta didik memahami teks narasi dalam hal ide pokok, isu-isu atau pengembangan plot, detail relevan dari diskusi dan presentasi topik terkait dengan kehidupan pemuda, dan menulis jenis teks narasi melalui aktivitas yang dipandu. Nah, ini adalah tujuan yang kedua, elemen tujuan yang kedua, yaitu pada teks narasi. Oke. Nah, gini, pemilihannya tuh bagaimana, Miss? Nah, pemilihannya itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Jika menurut Bapak Ibu, oh saya mah lebih prefer misalkan 2 atau poin yang kedua nih daripada poin yang keempat pada elemen membaca. Saya juga misalkan di menulis lebih tepat di poin kedua, itu terserah ya. Jadi gini. Nah, kelebihan di kurikulum Merdeka ini adalah guru itu bisa menyusun sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, di sini jadi kita tuh diberi kebebasan untuk menyusun alur tujuan pembelajarannya. Di sini saya hanya mencontohkan. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan ini tidak bukan fix ya, maksudnya ini tidak harus begini gitu. Ini bisa bisa diidentifikasi lagi sama Bapak Ibu dan juga dikolaborasikannya lebih bagus lagi ya. Oke, selanjutnya nih pada teks prosedur. Nah, teks prosedur. Oke, di sini saya ambil yang nomor 6 ya. Lalu saya bawa di elemen membaca saya ambil yang nomor 2, dan di elemen menulis itu saya ambil nomor 4. Nah, pertanyaannya lagi nih, gimana misalkan semua elemen sama elemennya, misalkan teks yang pertama itu sama nomor 4, teks yang kedua nomor 4, itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi bebas aja, namun semua elemen itu harus harus rata, harus adil, dan juga tidak harus satu, misalkan 2, misalkan untuk elemen menulis nomor 1 dan nomor 4 itu silahkan ya. Jadi benar-benar dibebaskan kepada Bapak Ibu guru sebagai pengajar. Oke. Nah, di tujuan yang ketiga ini saya dapatkan adalah peserta didik membaca teks prosedur untuk mempelajari dan mendapatkan informasi dan menggunakan elemen nonverbal dalam memahami teks serta menulis menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam menyampaikan ide. Nah, itu. Ini adalah tujuan yang ketiga. Nah, oke, selanjutnya seperti itu cara pembuatannya Bapak Ibu. Jadi pada teks deskripsi pilih
yang tadi, rincian yang tadi mana yang lebih tepat gitu. Nah, di sini kenapa saya cuma satu-satu, karena saya melihat karakteristik siswa saya itu kalau terlalu banyak, karena ini kan masih di kelas 10 ya, di fase E. Jadi ini aja dulu gitu. Jadi satu-satu dulu gitu. Jangan terlalu banyak. Jadi jangan sampai ekspektasi gurunya hot tapi siswanya itu masih lots gitu. Jadi itu nggak bakal masuk ya. Jadi kalau bahasa Sundanya itu kababayut gitu nanti siswanya itu ya, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena kurikulum merdeka ini sesuai dengan inginnya itu adalah pembelajaran itu sesuai dengan karakter peserta didik gitu. Jadi siswanya itu benar-benar bisa menguasai intinya tanpa terlalu terlalu fus gitu ya untuk dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini. Oke, kita lanjut nih di sini. Deskripsi, untuk deskripsi, nah di sini bisa jadi mengidentifikasi teks deskriptif untuk mencari dan mengevaluasi detail spesifik serta menulis ulang teks deskripsi dengan menunjukkan strategi koreksi diri termasuk tanda baca dan huruf besar. Nah, ini seperti ini ya. Lanjut kepada teks-teks selanjutnya. Nah, ini pada teks eksposisi ya, bisa dibaca sendiri. Oke. Selanjutnya adalah pada teks recount ya. Nah, ini pada teks recount dan selanjutnya adalah pada teks report ya. Oke. Nah, ini semuanya udah masuk, jadi 6 jenis teks ditambah 1 yang komunikasi di awal. Oke. Nah, sehingga selanjutnya itu apa? Nah, selanjutnya kita bisa ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tujuan pembelajarannya yang kita susun ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah pada tahap ini sudah berhasil nih, selamat. Bapak Ibu sudah bisa menyusun tujuan pembelajaran bahasa Inggris fase E, oke? Nah, di sini kita udah dapatkan 7 tujuan pembelajaran. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah menyusun alurnya. Nah, alur itu apa sih? Nah, di sini ya. Alur itu adalah bagaimana penyampaian kita untuk menyampaikan tujuan pembelajaran tadi. Kita udah dapatkan nih 7 tujuan pembelajaran. Nah, alurnya tuh bagaimana si anak itu bagaimana mendapatkannya, bagaimana mereka bisa menguasainya. Oke, kita ini sini ya. Nah, yang pertama kita harus menentukan indikator dari setiap TP beserta juga fokus materinya. Di sini saya contohkan pada elemen tujuan yang pertama itu peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dalam hal merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dalam berbagai situasi tujuan. Nah, indikator itu kita susun sendiri Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih kita bayangkan nih bagaimana si anak itu bisa menguasai elemen ini, elemen tujuan pembelajaran ini. Nah, yang pertama mengidentifikasi ungkapan salam, merespon pertanyaan. Nah, ini yang saya susun. Jadi gini, dalam bayangan saya si anak itu nanti mengidentifikasi dulu nih ungkapan salam, misalkan ada berapa ungkapan dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah mereka bisa merespon pertanyaan. Nah, lalu bisa mengumpulkan informasi dan bisa mempresentasikan. Nah, di sini ya. Oke. Materinya tentang apa ya? Tentang greeting, introduction, small talk, daily conversation. Daily conversation itu banyak, ada family, ada hobby, ada activities gitu. Jadi banyak. Nah, ini fokus materinya tuh di sini ya, indikatornya di sini. Oke, ini sebagai contoh ya. Misalkan misal harus 4, enggak, silahkan ya. Kalau menurut Bapak Ibu misalkan indikatornya kurang banyak, ingin misalkan si anak itu banyak menguasai ini itu, silahkan mangga. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Namun yang selanjutnya itu adalah yang harus diperhatikan adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya itu harus meruntut gitu. Jadi jangan tiba-tiba mempresentasikan, misalkan nomor 1 itu mempresentasikan, nggak bisa gitu. Jadi harus si anak itu diberi dulu identifikasi dulu. Nah, jadi ada tahapannya gitu, nggak bisa langsung mempresentasikan, misalkan seperti itu. Nah, saya yakin untuk penyusunan indikator ini Bapak Ibu udah jago ya. Next, kita contoh selanjutnya nih
pada di sini kita udah mulai masuk ke khusus teks ya. Nah, untuk elemen yang kedua itu kan teks naratif nih. Nah, di sini indikatornya yang pertama saya tuh mengidentifikasi dulu ya, lalu identifikasi lagi, lalu menentukan, lalu menulis gitu ya. Nah, itu adalah tahapannya. Nah, di sini ya. Oke, begitupun dengan elemen yang ketiga. Nah, di sini cuman bedanya adalah pada teksnya. Kalau tadi narasi, kalau sekarang prosedur. Oke, nah seperti itu. Kalau di prosedur itu, kalau tadi narasi menulis, kalau di prosedur itu mempresentasikan. Nah, bisa seperti itu. Saya inginnya mereka tuh pada akhir pembelajaran atau nanti akhir ya itu bisa mempresentasikan gitu teks prosedur mereka. Oke. Nah, selanjutnya di elemen yang keempat itu teks deskripsi. Nah, ini di elemen yang kelima, oh maaf, ini harusnya teks eksposisi ya. Nah, ini harusnya teks eksposisi, bukan indikatornya ya. Nanti saya edit lagi. Ini harusnya teks eksposisi. Oke, ini yang keenam adalah teks recount. Ya benar, teks recount. Nah, lalu yang ketujuh adalah teks report. Nah, itu silakan, itu indikatornya ditentukan sendiri oleh Bapak Ibu. Nah, jika sudah sampai di sini, oke, nah kita buat rencana pembagian waktu belajarnya. Oke, di sini struktur kurikulum Merdeka Bahasa Inggris di kelas 10 itu 108 jam. Nah, 108 jam itu dibagi 3 jam pembelajaran. Itu karena satu pertemuannya itu 3 JP ya. Jadi 36 minggu. Nah, 36 minggu itu dibagi 7 TP yang tadi ya, kita dapat 7 TP kan. Nah, kurang lebih 1 TP-nya itu 5 sampai 5 minggu gitu ya. Jadi, nah di sini program semester itu 20 minggu, 16 minggu itu di semester 2. Ini dapatnya dari mana? Dari analisis minggu efektif. Ya, saya dapatnya ini. Tapi biasanya tuh minggu efektif itu nggak efektif amat gitu. Jadi kalau 20 minggu itu biasanya kan di kegiatan sekolah tuh banyak yang terganggu gitu. Jadi saya menyusunnya seperti ini nih. Nah, jadi untuk semester pertama itu semuanya elemen tujuan itu tersampaikan. Nah, kalau misalkan di semester, jadi gini kan, daily conversation itu kan banyak ya, misalkan ada family, ada hobi, ada activity. Nah, itu bisa misalkan di semester pertama ngebahas family dulu. Nah, di semester 2 baru hobi atau activity. Nah, yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Nah, begitupun narasi kan banyak, ada fiksi, ada non fiksi. Nah, itu silakan Bapak Ibu tentukan di semester 1 misalkan narasinya tentang apa dulu, semester 2 baru kemana gitu. Nah, itu jadi intinya pada semester 1 itu semua tujuannya itu tercapai. Nah, semester 2 juga seperti itu dengan tingkatan yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cara saya untuk menyusun waktu belajar gitu. Nah, selanjutnya setelah ini kita nanti akan menyusun modul ajar. Nah, bagaimana si elemen yang tadi kita udah susun dan juga pembagian waktunya. Nah, next meeting kita akan membahas tentang bagaimana menyusun modul ajar. Modul ajar itu kalau di kurikulum 2013 itu namanya RPP. Oke. Nah, di sini jangan sampai Bapak Ibu atau teman-teman semua ketinggalan materi selanjutnya. Oke, thank you for today. See you next video. Bye bye.